Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Maulani Usman. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapan dengan nomor NIM 2023-11043 di kelas manajemen 4B. Oke, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis dilihat dari aspek keuangan dan aspek pendukung lainnya. Yang pertama adalah studi kelayakan keuangan atau studi kelayakan finansial, adalah evaluasi terperinci untuk menentukan kelayakan ekonomi dari proyek atau rencana yang diusulkan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan suatu proyek atau usaha yang diusulkan. Oke, ada beberapa komponen utama di dalam studi kelayakan finansial atau keuangan. Yang pertama adalah analisis pasar dalam studi kelayakan finansial. Hal ini dilakukan dengan riset pasar dan survei serta wawancara hingga observasi. Lalu yang kedua adalah proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan dilakukan untuk paduan penting di dalam bisnis untuk mengarahkan kita menuju potensi keberhasilan. Lalu yang ketiga adalah penilaian risiko. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan yang merugikan dan memastikan investasi dapat menghasilkan laba dan peluang yang tinggi. Untuk selanjutnya adalah paduan langkah demi langkah untuk menyiapkan studi kelayakan bisnis. Ada beberapa aspek. Yang pertama adalah perkiraan laporan keuangan. Di sini dilakukan dengan memproyeksi laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Ini hal umum yang biasa dilakukan di dalam keuangan. Lalu yang kedua adalah menganalisis proyeksi laporan keuangan. Langkah ini melibatkan perhitungan metrik keuangan utama seperti laba atas investasi, rasio utang terhadap ekuitas, dan lain-lain. Yang ketiga adalah perakiraan arus kas bebas. Hal ini melibatkan estimasi jumlah kas yang akan tersedia setelah semua biaya operasional dan investasi dibayarkan. Ini merupakan indikator penting kesehatan keuangan bisnis dan kemampuan untuk menghasilkan arus kas yang positif. Untuk yang berikutnya, ada beberapa kesalahan-kesalahan umum yang harus dihindari saat mempersiapkan studi kelayakan finansial atau keuangan. Yang pertama adalah melebih-lebihkan pendapatan. Pandangan yang terlalu optimis dapat menyebabkan kesulitan keuangan. Lalu yang kedua adalah meremehkan biaya. Jadi terlalu positif kurang baik atau terlalu negatif juga kurang baik. Di dalam meremehkan biaya ini, apabila mengalami gagal pertimbangan semua kemungkinan biaya awal dan operasional, maka selanjutnya kita akan mengalami kesulitan keuangan. Lalu yang ketiga adalah mengabaikan laba atas modal yang diinvestasikan. Untuk yang berikutnya adalah studi kelayakan bisnis dilihat dari aspek pendukung lain UMKM. Di dalam studi kelayakan bisnis dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis itu layak dijalankan atau tidak. Di dalam aspek pendukung ini, saya memfokuskan pada bidang hukum. Apa saja itu? Yang pertama adalah nomor pokok wajib pajak atau NPWP. NPWP merupakan syarat administrasi yang tidak hanya perlu dilakukan oleh perseorangan, namun juga badan usaha untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam hal perpajakan. Seperti ini ya, Kak. Lanjut, yang berikutnya adalah surat izin usaha perdagangan atau biasa disingkat dengan SIUP. Surat ini adalah surat perizinan yang diturunkan khusus pada setiap pelaku usaha, mulai dari usaha skala kecil hingga skala global yang melakukan bisnis di Indonesia. Saat mengurusnya, ada beberapa dokumen persyaratan yang harus dipersiapkan, yakni KTP, NPWP, akte pendiri perusahaan, dan lain-lain. Lalu yang berikutnya adalah surat tanda daftar perusahaan.
atau TDP. Surat ini adalah daftar pencatatan resmi perusahaan yang berisikan hal-hal yang wajib didaftarkan oleh badan usaha dan disahkan oleh pejabat daerah yang berwenang. Lalu yang terakhir ada akte pendirian dari notaris. Akte pendirian yang telah disahkan oleh notaris dapat menunjukkan legalitas sebuah bisnis di mata hukum dan bukti dari pengusaha dalam kepemilikan bisnis. Untuk pendukung ini bisa hanya salah satu saja. Agar mendapatkan kepercayaan selain dari pihak tertentu juga dari para customer-nya. Dari kedua aspek ini dapat disimpulkan bahwa keduanya itu sama-sama pentingnya. Di dalam aspek keuangan, jika hasil analisis menunjukkan bahwa bisnis memiliki potensi profitabilitas yang tinggi, arus kas positif, serta tingkat pengembalian investasi yang menarik, maka bisnis layak dijalankan. Sebaliknya, jika proyeksi menunjukkan risiko keuangan tinggi dan kesulitan dalam pengembalian modal, bisnis perlu dikaji ulang atau disesuaikan. Lalu untuk pendukung UMKM di dalam aspek hukum, jika bisnis telah memenuhi semua persyaratan hukum termasuk izin usaha, pajak, hak kekayaan intelektual, dan regulasi industri terkait, maka bisnis dapat berjalan tanpa hambatan legal. Namun jika ada kendala dalam perizinan atau potensi pelanggaran hukum, bisnis harus menyelesaikan aspek ini terlebih dahulu sebelum beroperasi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.